Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kesempatan pada pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini untuk dipersiapkan, dibentuk, dan diutus menjadi pemimpin yang berjiwa besar. Kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Dan Matius 11 ayat 11. Demikian firman Tuhan, Ia, yaitu Kristus, harus makin besar, tetapi aku, Yohanes Pembaptis, harus makin kecil. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini seharusnya juga menjadi pernyataan filosofi hidup saudara dan saya. Biarlah Kristus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tuhan Yesus memberikan kesaksian tentang Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-11. Dia memberikan pujian demikian: sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenyataan yang saya lihat, yang saya amati, masih ada paradigma yang keliru tentang kebesaran pelayanan seseorang. Jika konsep duniawi masuk dalam dunia pelayanan, maka hal itu bisa mengakibatkan seorang hamba Tuhan atau seorang pemimpin rohani keliru dalam mendefinisikan tentang kebesaran pelayanannya. Dunia mengukur kebesaran seseorang itu dari apa yang terlihat. Sebab demikianlah kenyataan. Pekerjaan seseorang hanya diukur, dinilai dari hasilnya, bahkan dipersempit dalam bentuk jumlah atau angka. Lalu bagaimanakah penilaian Tuhan Yesus tentang kebesaran pelayanan seorang pemimpin rohani? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Matius pasal 25 tentang seseorang yang dipercayakan 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang satu talenta. Di dalam Alkitab kita tahu yang 5 talenta beroleh laba 5 talenta menjadi 10. Yang 2 talenta beroleh laba 2 sehingga menjadi 4. Lalu yang satu yang menerima hanya 1 talenta tidak mau menjalankan uang tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kepada yang beroleh 5 talenta dan kepada yang beroleh laba 2 talenta, setelah saya pelajari, ternyata pujian yang diberikannya itu sama. Kepada yang 5 talenta ia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak berkata kepada yang 5, super sekali perbuatanmu, hebat, luar biasa. Tapi ternyata Tuhan tidak membedakan pujian antara yang beroleh 2 talenta, laba 2, yang beroleh 5 talenta, menghasilkan laba 5 talenta. Tidak ada perbedaan pujian
persoalan atau berkaitan dengan jumlah laba yang dihasilkan. Ternyata fokus Tuhan itu bukan pada hasilnya. Saya ulang kembali. Penilaian Tuhan atau apa yang dinilai Tuhan itu, dia tidak fokus pada hasilnya dalam bentuk jumlah atau angka, melainkan pada sikap hati terhadap tugas pelayanan yang dipercayakan. Kepada yang 5 talenta dan 2 talenta, Tuhan berikan pujian, hai hambaku yang baik dan setia. Kepada yang 1 yang tidak mau bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan itu, ia berkata, hamba yang jahat dan malas. Kata baik, kata setia, kata jahat, kata malas, itu adalah kata sifat. Itu berkaitan dengan karakter, berbicara tentang sikap hati seseorang. Jadi menurut Tuhan Yesus sangat jelas kita sekalian, yang terpenting dalam pelayanan bukanlah semata-mata hasilnya, jumlahnya, angkanya berapa, tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah sikap hati dalam menjalankan tugas kepercayaan yang Dia berikan kepada kita. Saudara dan saya pada pagi ini, saya ingin menegaskan bahwa kita semua tanpa kecuali kita dipanggil untuk menjadi pelayannya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelayannya. Dan saudara di sini dibentuk untuk pelayanan, bukan untuk melakukan kehendak dan kepentingan diri sendiri. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 tentang peristiwa Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ternyata di antara murid itu terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan di antara mereka, mempersoalkan siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Pertengkaran ini terjadi ketika mereka sedang makan bersama. Ruangan yang digunakan oleh Yesus dan para muridnya ini kelihatannya atau sangat mungkin bukan rumah tinggal, sehingga di situ tidak ada tenaga pelayan, tidak ada asisten rumah tangga di rumah tersebut. Ketika rombongan Yesus meminjam ruangan itu dari orang yang tidak dikenal, dan para murid harus menyiapkan sendiri segala sesuatu yang diperlukan untuk perjamuan makan tersebut. Jadi begitu rombongan Yesus masuk ke ruangan itu, biasanya disambut dengan pelayan atau asisten rumah tangga mencuci kaki para tamunya. Tetapi ini tidak sama sekali. Kebiasaan pada waktu itu, ketika tamu masuk ke dalam rumah seseorang, maka asisten rumah tangga itu akan mencuci kaki tamu tersebut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, untuk menenteramkan situasi yang tegang pada waktu itu, Yesus berkata demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu Yesus melanjutkan kembali. Dalam situasi yang seperti itu, dia berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Pasti murid-murid sepakat menjawab, bukankah dia yang duduk makan yang lebih besar daripada yang melayani? Lalu Yesus melanjutkan kembali, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
Saudara yang saya kasih dalam Kristus, sampai hari ini di pekerjaan Tuhan pun terjadi konflik, terjadi persaingan, persoalan kedudukan, persoalan gengsi, persoalan kekuasaan, dan yang lain sebagainya. Kelihatannya persaingan kedudukan di antara para murid itu belum mereda. Mengapa belum mereda? Ini soal gengsi. Siapa mau dianggap sebagai yang lebih rendah? Bukankah tiap orang maunya dianggap yang lebih tinggi, lebih besar, lebih pandai, lebih berkuasa, lebih berpengaruh, dan yang lain sebagainya? Itu sebabnya sampai makan malam dimulai, belum juga ada satu orang pun dari murid Yesus yang tergerak untuk mencuci kaki para tamu yang lain yang hadir diundang pada malam itu. 12 rasul, 12 murid ini, dia berpikir, kalau di antara mereka berpikir kalau saya atau di antara mereka mencuci kaki tamu, maka ia langsung dianggap sebagai murid yang paling rendah. Mereka berdalih, mereka berargumentasi. Bukankah itu tugasnya pelayan? Bukankah tugasnya budak? Bukankah tugasnya asisten rumah tangga? Padahal kami ini bukan pelayan, kami adalah tamu. Tanpa banyak kata, lalu Yesus berdiri meninggalkan meja makan, melepaskan jubah yang dikenakannya, lalu mengambil sehelai kain, lalu mengambil air, menuangkan air dalam baskom, lalu dia berjongkok dan langsung mencuci kaki muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, jelas bahwa apa yang diperbuat oleh Yesus itu merupakan demonstrasi, perwujudan, peragaan dari apa yang baru saja dia ucapkan, baru saja dia ajarkan, bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ternyata murid-murid belum tercelik pikirannya, pengertiannya belum tercelik, belum terbuka. Lalu Yesus berkata satu kali lagi, mengertikah kamu sekarang apa yang telah kubuat kepadamu? Pernyataan dan tindakan Yesus ini sesuatu yang paradoks, sesuatu yang seolah-olah bertolak belakang, bertentangan dengan konsep atau pendapat pada umumnya. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu harus sekaligus menjadi hamba. Yesus mengajarkan, dia memberi contoh bahwa seorang pemimpin harus sekaligus menjadi hamba. Kalau kita ingin menjadi besar, kita harus mau menjadi pelayan. Ajaran Yesus ini, praktek Yesus ini paradok, bertolak belakang dengan logika pada umumnya. Status pemimpin itu tidak akan pernah bisa disamakan, disejajarkan dengan hamba. Pemimpin-pemimpin, hamba adalah hamba. Tetapi Yesus mengajarkan pemimpin harus sekaligus menjadi hamba. Katakan amin. Inilah kepemimpinan Kristen. Inilah kepemimpinan ilahi yang diajarkan dan diwariskan oleh Yesus kepada kita. Sehingga kita harus mau dibentuk, dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi pemimpin sekaligus mau menjadi hamba. Saya mengaku ini tidak mudah, sebab mana ada orang yang berjiwa pemimpin mau menjadi hamba, sesuatu yang tidak mudah. Tapi justru disinilah letak keagungan, letak keunggulan kepemimpinan Kristiani yang tidak sama dengan kepemimpinan yang ada di luar. Yesus mengajar dan Yesus telah memberikan contoh nyata di depan murid-murid pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus,
Rasul Yohanes dalam pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dia mengatakan, sesungguhnya Yesus itu sudah tahu kalau dia dipercaya oleh Bapa. Yohanes memberitahu kepada sekalian bahwa Yesus sudah tahu bahwa segala kekuasaan itu telah diberikan ke dalam tangan anaknya yang tunggal. Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dengan kata lain, Yesus mengetahui bahwa ia memiliki kekuasaan yang begitu besar dan kedudukan yang begitu tinggi. Namun Yesus merendahkan diri dan bertindak sebagai seorang pelayan. Luar biasa. Itulah cara Yesus menggunakan kekuasaan dan kedudukannya, bukan untuk menekan bawahannya, tetapi untuk melayani mereka. Itulah pemimpin yang berjiwa besar. Itulah pemimpin yang berjiwa besar, memiliki kekuasaan yang begitu besar, memiliki kedudukan yang begitu tinggi, tetap rendah hati. Dia tahu, dia sadar, aku memang pemimpin, tapi aku sekaligus adalah seorang hamba. Saya harap terus kalian masih ingat apa yang saya sampaikan khotbah saya yang minggu yang lalu berkaitan dengan Farisi dan ahli Taurat akhir zaman. Kita sulit mendidik orang tanpa keteladanan. Orang tidak mudah diubahkan, bahkan tidak dapat diubah hanya dengan perkataan tanpa perbuatan. Perkataan yang benar tanpa disertai ditopang oleh teladan hidup yang nyata, tidak punya kuasa apapun. Justru orang demikian menjadi batu sandungan. Dan Yesus telah memberikan contoh, Rasul telah memberikan contoh bahwa dia tidak hanya mengajar, tetapi dia mewariskan teladan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tindakan Yesus mencuci kaki murid itu, memberikan teguran, menyadarkan kita juga, memang status kita adalah seorang pemimpin, tapi kita juga harus sekaligus menjadi seorang hamba. Para murid merasa dan menganggap kedudukan mereka itu terlalu tinggi untuk menggantikan tugas seorang pelayan asisten rumah tangga pada waktu itu. Sementara Yesus, dia yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, kedudukannya begitu tinggi, bersedia melakukan tugas seorang hamba. Pemimpin yang benar itu ketika dipercayakan dengan kedudukan dan kekuasaan, bukan untuk meninggikan diri, lalu bertindak berpola tingkah seperti bos yang harus dilayani. Berbeda dengan jiwa kepemimpinan Yesus. Berbeda dengan jiwa kepemimpinan Yesus. Dan inilah jiwa kepemimpinan yang diwariskan Yesus kepada kita. Pemimpin yang berjiwa besar. Katakan amin. Ini sesuatu yang paradok yang dibuat oleh Yesus. Pembekalan teologi untuk pelayanan itu sangat penting. Tadi disampaikan bahwa kita dibentuk untuk menjadi pelayan. Kita dipersiapkan untuk pelayanan. Sehingga pembekalan teologi itu untuk pelayanan sangat penting. Tetapi jangan sekali-kali mengabaikan pembentukan hati. Milikilah hati seorang pelayan. Amin. Milikilah hati seorang pelayan.
Meskipun kelak engkau dipakai Tuhan, punya pengaruh yang luas, engkau dielulukan, engkau dipuji oleh karya-karyamu, ingat, semua bentuk pelayanan kita tanpa ada disertai hati seorang pelayan tidak akan pernah berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada arti. Karena penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Manusianya menilai apa yang terlihat, menilai jumlah, menilai angka, tapi Tuhan menilai sikap hati kita. Jadi tidak terlalu persoalan, tidak terlalu penting. Anda mau punya 5 karunia atau 10 karunia, 12 karunia, 1 kan tidak penting. Yang terpenting sikap hatimu ketika engkau dan aku dipercayakan dengan karunia yang Dia berikan untuk perlengkapan pelayanan. Orang tertarik, orang simpatik, orang mengidolakan, itu karena apa yang terlihat dengan karisma yang nampak. Tetapi Tuhan menilai apa yang tidak nampak adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Adalah mungkin seseorang melayani Tuhan seumur hidupnya, tapi tanpa memiliki hati seorang pelayan. Pemimpin yang tidak memiliki hati seorang pelayan, maka kepemimpinannya, pelayanannya gagal memuliakan Tuhan. Pemimpin yang tidak memiliki hati seorang pelayan, maka kepemimpinannya dan pelayanannya gagal memuliakan Tuhan. Contoh yang lain selain Yesus, guru agung kita adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang mengatakan, biarlah Kristus Mesias harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di manakah letak kebesaran Yohanes Pembaptis? Yang pasti bukan karena melakukan berbagai macam mujizat. Karena Injil Yohanes pasal yang ke-10 mencatat tidak ada satupun mujizat tanda yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Di manakah kebesaran pelayanan Yohanes Pembaptis? Terletak pada jiwa kepemimpinannya, terletak pada jiwa pelayanannya. Pemimpin yang berjiwa besar ditunjukkan oleh kerendahan hatinya. Pemimpin yang berjiwa besar ditunjukkan oleh kerendahan hatinya. Dan inilah kerendahan hati yang sejati. Kristus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saya punya komitmen, dan saya pernah diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan menjadi salah satu tim penggembalaan. Di gereja itu ada 3 pendeta, salah satunya adalah saya. Saya komitmen, saya tidak akan pernah mencari simpati dari orang-orang yang saya layani. Dan saya tidak akan pernah menggunakan status saya untuk mengarahkan orang kepada dukungan saya secara pribadi. Tidak akan pernah saya lakukan. Karena saya tahu prinsip firman Tuhan. Biarlah bukan mulutmu, melainkan mulut orang lain yang akan mempromosikan engkau. Jadi pemimpin yang berjiwa besar ditunjukkan oleh kerendahan hatinya. Tidak ada seorang pemimpin yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Saya secara pribadi dalam keluarga, saya sebagai leader dalam keluarga, saya mengajarkan kepada keluarga kami, terutama kepada kedua anak kami, kalian tidak boleh salah, tapi Anda bisa salah. Dan saya harus memberikan ruang
untuk anak kami bisa berbuat salah. Kira paham apa yang sampaikan ini? Paham ya? Kita boleh bersalah, tidak boleh. Tapi sebagai pemimpin harus memberikan ruang untuk orang bisa berbuat salah. Kalau kita salah, ya sudah, kita mengakui. Tidak perlu membela diri dengan prestasi yang pernah kita lakukan. Tidak perlu. Kita akan kehilangan perhitungan. Jangan pernah memperhitungkan jasamu kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 jelas. Ketika Dia memberkati kita, memakai kita, Dia tidak pernah ungkit-ungkit segala sesuatu yang pernah Dia anugerahkan kepada kita. Belajar untuk berdiam diri. Teladan Yohanes Pembaptis. Pelayanan itu bukan sebagai tindakan pamer. Pelayanan bukan tindakan menarik perhatian, menarik simpati, membuat orang terkesan kepada dirinya. Tidak. Yohanes Pembaptis sepi dari promosi diri. Ia tidak pernah mencari pujian, tidak pernah mencari penghargaan melalui pelayanannya. Ia melayani untuk dipandang Tuhan. Ia populer, ia terkenal, ia hebat, ia luar biasa. Tetapi Yohanes tetap menjaga hati sebagai seorang pelayan. Kalau Bapak Ibu dan saya dikenal karena pelayanan kita, tetaplah kita rendah hati menerima pujian tersebut. Tetapi jangan sampai membiarkan pujian itu merenggut hati kita, lalu merubah sikap kita terhadap pelayanan dan terhadap sesama. Kita akan kehilangan perkenanan di hadapan Tuhan. Kita akan kehilangan perkenanan di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis tidak pernah menghitung jasanya, meskipun ia sangat berjasa. Yohanes Pembaptis seorang pionir, seorang perintis jalan untuk kedatangan Mesias. Dan dengan setia ia terus berseru, menyerukan berita pertobatan hingga akhir hidupnya. Ia konsisten dan konsekuen menghidupi panggilan dan pelayanan. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis ini. Belajar untuk konsisten dan belajar untuk konsekuen menghidupi panggilan dan pelayanan. Yohanes Pembaptis tidak pernah menghitung jasanya, padahal dia sangat berjasa di hadapan Tuhan. Namun dia tahu diri bahwa perhatian banyak orang ketika orang-orang Yahudi berbondong-bondong kepada dirinya. Lalu dia berkata, dialah yang kumaksudkan ketika aku berkata di padang gurun. Semua karya yang kita lakukan, semua pelayanan yang kita lakukan, semua pengorbanan yang kita persembahkan untuk Tuhan, kita bawa kepada Dia, bukan kepada diri kita. Orang yang berjiwa besar sudah banyak berkarya, sudah banyak berjasa, tapi belum merasa punya jasa apapun, karena ia sadar bahwa apa yang ia lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah bisa sebanding dengan apa yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu dan saya, saudara mau diberikan umur berapa ratus tahun, diperpanjang umurmu 100 tahun kemudian pun tidak akan pernah Anda bisa mengimbangi, menuntaskan, membayar lunas kebaikan Tuhan terhadap kita. Tidak akan pernah. Jadi pemimpin yang berjiwa hamba tidak akan pernah menghitung jasa-jasanya.
Pemimpin yang berjiwa hamba tidak pernah mengungkit-ungkit karyanya. Dia diam, karena dia tahu dia lakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk dia yang telah memanggil menjadi seorang pelayan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin pun juga tidak pernah luput dari fitnah. Tidak luput. Termasuk saya pun juga tidak luput dari fitnah. Tapi kembali, saya punya prinsip. Dan prinsip itu terambil dari firman Allah, bahwa Tuhan penjagaku adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia hidup, sehingga dia mengerti apa isi hati saya. Sehingga saya tidak pernah menuntut dia untuk membalaskan kepada orang-orang yang memfitnah, karena saya melepaskan hakku untuk membalas. Saya tidak pernah. Bahkan orang yang memojokkan saya pun, saya berkata, Tuhan, jangan-jangan orang dipakai oleh Engkau untuk membentuk sikap hatiku ketika menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Saya tidak berkata, Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya berkata, Tuhan, apa yang Kau pelajari dari peristiwa yang menyakitkan ini? Saya belajar segala sesuatu yang saya hadapi, sesuatu yang tidak dapat kami kendalikan, saya selalu berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku pelajari dari pergumulan yang Kau izinkan ini. Membentuk karakter kita, membentuk manusia batinnya kita, memiliki mental yang berdaya juang tinggi, memiliki semangat yang tinggi, yang tidak mudah luntur oleh keadaan dan situasi yang sulit. Itulah pemimpin yang berjiwa besar. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, pelayanan adalah berarti penyerahan terhadap tugas tanpa menuntut imbalan atau upah apapun. Bahkan kalau kita telah melayani, tidak mendapatkan ucapan terima kasih pun, kita tidak pernah punya hak untuk menuntut mendapatkan ucapan terima kasih. Kita akan berkata, memang aku adalah hamba, aku adalah seorang pelayan, aku melakukan apa yang menjadi tugas dan bagianku. Saudara kasih oleh Tuhan, karena penjaga kita itu hidup dan tidak terlelap, maka semua yang kita kerjakan tidak akan pernah kehilangan perhitungan. Semuanya ada perhitungannya, semuanya ada upah. Tapi jangan digerakkan karena upah, Anda melakukan pelayanan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba, maka kita harus menyerahkan seluruh kepemilikan hidup kita sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Orang demikian bebas, lega perasaannya. Kenapa? Karena motivasi yang menggerakkan dia melayani Tuhan adalah memenuhi kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak bersedia menyerahkan seluruh miliknya untuk Tuhan, berarti dia belum percaya dengan benar. Kalau seseorang belum menyerahkan seluruh miliknya bagi Tuhan, berarti dia belum percaya dengan benar. Yohanes Pembaptis menghidupi khotbahnya ketika orang berbondong-bondong kepada Yesus. Ia mulai kehilangan murid, lalu murid mulai beralih berpindah kepada Yesus. Dia tetap komitmen, dia tetap konsisten dan konsekuen bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mungkin plan Anda nanti biasa-biasa saja, tidak istimewa,
tidak besar, tidak wah, tidak hebat, tidak memiliki kedudukan yang tinggi, tidak memiliki kekuasaan yang besar. Namun ketika engkau melayani dengan sikap hati seorang hamba, maka Anda besar di hadapan Tuhan. Pemimpin yang berjiwa besar itu, ia melayani dengan sikap hati bahwa aku sedang menyembah Tuhan. Jadi pelayanan kita, pengorbanan kita itu bentuk ekspresi wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga mau dipuji mau tidak dipuji, ibarat air susu di bawah air tuba, tidak akan pernah lemah. Kenapa? Karena aku lakukan bukan untuk kepentinganku, aku lakukan untuk kepentingan Dia semata-mata. Pernah orang tanya kepada saya, orang itu telepon saya, dia marah, "Pak, saya bereskan orang itu." Saya bilang, tidak perlu. Anda tidak punya hak, apalagi saya tidak punya hak untuk membalas. Kalaupun Tuhan tidak menyingkapkan di dunia sekarang ini, saya pun tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah Tuhan menyingkapkan orang yang berkata salah tentang saya. Saya mengatakan masih ada kehidupan yang akan datang. Sehingga itulah yang menjaga hati kita untuk terus hati-hati dalam berkata, dalam berpikir, dan dalam bertindak. Karena hidup ini tidak hanya ada di sini, masa kehidupan yang akan datang. Ada tahta pengadilan Allah di sana. Kalau engkau tahu, mengerti kebenaran ini, maka sudah akan menjadi orang yang bijak, akan mempertimbangkan setiap kata yang keluar. Itu menyakitkan, melukai Tuhan atau tidak, akan Anda pertimbangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hidup kita ini singkat, sangat singkat. Selalulah mengingat kebaikan Tuhan dan membalasnya dengan sikap hati yang benar. Biarlah semua bentuk pelayananmu, bentuk pengorbananmu, tetesan air matamu dalam pertimbangan, aku sedang membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkanku. Dengan sikap hati yang seperti ini, kita tidak akan mudah patah, lemah, dan kecewa di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam kitab Bilangan pasal yang pertama, Musa pernah diperintahkan Tuhan untuk menghitung jumlah tentara Israel. Tapi kenapa ketika Daud menghitung jumlah tentara Israel, Tuhan tampil menjadi lawan bagi Daud? Orang yang mulai menghitung jasa, orang yang mulai menghitung pengorbanan, orang yang mulai menghitung pelayanannya itu, biasanya berkata, ini kalau tidak ada saya, tidak mungkin jadi. Ini kalau nggak ada saya roboh. Lihat aja nanti. Itulah orang yang gagal dalam memuliakan Tuhan. Saya sekali-kali tidak berani berkata, Tuhan, siapa yang melayani orang ini kalau tidak saya? Saya tidak berani. Saya berkata, kalaupun saya tidak melayani, Tuhan bisa bangkitkan orang lain untuk melayani. Lalu kita mau jadi apa? Saudara. Jadi orang yang mulai gagal rohaninya itu ketika ia mulai menghitung jasa-jasanya. Daud mulai menghitung tentara. Alkitab tidak memberitahu secara jelas mengapa Tuhan menjatuhkan disiplin kepada Daud, tetapi kita pasti tahu Daud sedang menghitung kemegahannya. Ketika dia berperang, menang terus, dia belum terkalahkan, menang. Lalu berbisiklah lawan, berbisiklah iblis ke telinganya,
Coba hitung tentara begitu banyak yang menjadi korban, lalu balaslah jasa-jasa mereka. Akhirnya Daud memilih mengikuti keinginan dagingnya dan mengikuti kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menjatuhkan disiplin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia di tempat yang Tuhan telah sediakan kepada saudara. Walaupun mungkin Anda melayani tempat yang kurang penting, kurang terlihat, kurang terekspos, kurang menonjol, tetaplah setia dan bertanggung jawab di mana engkau melayani. Karena jerih lelahmu bagi Tuhan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terkadang kita tergoda untuk melayani orang-orang yang punya otoritas. Itu godaan. Tapi ketika kita diizinkan Tuhan melayani orang-orang yang di bawah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak masuk perhitungan secara manusiawi, ketika kita bersedia mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan dengan segenap hati, saudara dan saya sedang mengembangkan kepemimpinan yang berjiwa besar. Tuhan Yesus memberkati.